alat buktinya cukup mengarah ke sana tidak. Sehingga selama ini kami masih mengevaluasi. Apa? Misalnya Yusriski, Direktur Utama PT BUP, itu hanya disebut menerima sebagai perorangan, bukan atas nama perusahaannya. Bahkan PT BUP tersebut tidak disebut sama sekali di dalam dakwaan ini. PT BUP ini adalah salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Happy Hapsoro, suami dari Puan Maharani. Sehingga ini juga menjadi pertanyaan publik, mengapa Yusriski disebut menerima 50 miliar, padahal jelas Yusriski melaksanakan pekerjaan tersebut atas nama perusahaan, Mbak Livi. Kalau saya lihat di dalam kasus ini cukup lengkap para pelakunya ya. Ada dari unsur pemerintah, Menteri Kominfo dan Direktur Bakti, ada dari dunia usaha, berbagai macam penyedia barang dan jasa di bidang telekomunikasi, juga ada yang memberi stempel secara akademik, yaitu seorang akademisi dari perguruan tinggi. Nah, sayangnya sekali lagi, yang dari unsur politik sama sekali tidak dibahas di dalam dakwaan ini, Mbak Livi. Kenapa begitu menurut Anda? Yaitu justru pertanyaan kita kepada kejaksaan, kenapa PT BUP tidak disebut, bahkan Direktur Utamanya Yusriski disebut menerima 50 miliar. Apakah mungkin seorang Direktur Utama yang hanya bekerja, bukan pemilik, menerima uang sampai 50 miliar? Bahkan di dalam dakwaan dijelaskan, PT BUP ini kan bukan hasil tender, tetapi merupakan penunjukan langsung dari Menkominfo, Pak Joni G. Plate, bahwa PT BUP ini atas nama Yusriski, direkturnya, harus diberikan proyek untuk penyediaan baterai dan komponen lainnya. Nah, ini kan kemudian menjadi tanda tanya publik. Ada sebuah perusahaan tidak ikut tender, langsung dikasih tunjuk, tetapi kemudian perusahaan ini tidak disebut di dalam dakwaan, dan kita tahu ini kan terkait dengan PEP ya, Political Exposed Person. Ini menjadi pertanyaan besar kepada kejaksaan, kenapa kejaksaan tidak mengungkap ini di bagian dakwaan. Nah, kita masih berbaik sangka, saya berharap kejaksaan akan mengungkapnya nanti di fase pembuktian, agar publik bisa tahu dengan jelas, dengan terang gitu ya, siapa saja yang terlibat dalam proyek ini. Apakah benar hanya Pak Joni yang terlibat dari sisi politisi, padahal ada informasi sebelumnya yang sangat fantastis, ada informasi bahwa ini juga terkait dengan aktor-aktor politik, Mbak Livi. Tadi Anda mention seolah-olah ada pihak-pihak yang untouchable, nggak bisa tersentuh di kasus ini. Artinya kalau menurut Anda, apakah potensi tersangkanya cukup di 8 orang ataukah ada terbuka potensi orang lain? Harus dibuka lebih jauh gitu ya. Ya, kita melihat di sini misalnya dari sisi korporasi. Korporasinya saja belum ditangani oleh kejaksaan, padahal kalau kerugian keuangan negaranya sampai 8 triliun, tentu itu kan uangnya mengalir ke korporasi, tidak bisa hanya dibebankan kepada pengurusnya saja. Orang yang memiliki hubungan pekerjaan maupun non-pekerjaan ya, ketika korporasinya menerima manfaat, tidak melakukan pencegahan dan melakukan pembiaran, maka korporasi tersebut juga seharusnya dijadikan sebagai tersangka untuk kemudian didakwa di depan persidangan. Kenapa? Karena tujuan utama dari upaya pemberantasan korupsi seharusnya adalah aset recovery, mengembalikan seoptimal mungkin kerugian keuangan negara yang telah hilang. Nah, itu hanya bisa dipenuhi oleh korporasi, karena korporasi lah yang punya kekayaan yang cukup untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut. Terlibat korupsi BTS, kejaksaan tak berani tangkap suami Puan, ketakutan sosok backing di belakangnya. Suami Puan Maharani diduga terlibat kasus korupsi BTS, Refli Harun. Ada pembackingan nggak? Gelora.co. Suami Ketua DPR RI Puan Maharani disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS yang bakti Kominfo. Terkait kemungkinan Happy Hapsoro bakal ikut diperiksa terkait kasus dugaan korupsi BTS, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kejagung Kuntadi mengaku masih mendalami hal ini. Badur Kuntadi pihaknya masih mengevaluasi alat bukti dan dokumen terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS yang mungkin mengarah kepada Happy Hapsoro. Menanggapi hal, ahli hukum tata negara Refli Harun pun buka suara. Refli Harun pun mempertanyakan terkait kemungkinan adanya pembacking dalam kasus ini. Pertanyaannya adalah, ini ada kegiatan pembacking nggak, kata Refli Harun.
Terlebih, kata Refli Harun, suami Puan Maharani itu memiliki 99% saham PT Basis Utama Prima. Rasanya direknya nggak beranilah melangkahi pemilik untuk menggarap proyek yang ngeri-ngeri sedap, apalagi proyeknya bernilaian triliunan. Kalau tidak lapor rasanya aneh, ujarnya. Meski demikian, mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu menilai jawaban Kejagung masih belum pasti. Pasalnya hal ini berbeda dengan kasus Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Dito Aryo Tejo, yang disebut-sebut menerima 27 miliar rupiah dalam kasus korupsi BTS. Kalau Happy Apsara, perusahaannya memenangkan tender dan kemungkinan 4 triliun, maka tidak semuanya dibuat sesuai dengan paketnya jauh, ungkapnya. Dan sehingga memunculkan kerugian negara dari 10 triliun dilontarkan di tingkat konsorsium pemenang tender ini. Kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah lebih, berarti pekerjaan itu kurang dari 2 triliun saja, tambahnya. Dikutip Kilat.com dari kanal YouTube Refli Harun pada Jumat 7 Juli 2023. Namun menurut Refli Harun, ketika kasus ini sudah sampai di ranah penegakan hukum, maka sudah tidak bisa dihentikan lagi sehingga tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak istana yang ikut terlibat. Di sisi lain, mantan komisaris PT Jasa Marga itu juga menduga bahwa kasus dugaan korupsi BTS ini merupakan bagian dari strategi tawar-menawar proyek Jokowi dengan kubu Megawati Soekarno Putri. Pasalnya dalam beberapa hal keduanya diketahui bersaing. Terlepas dari semua itu, Refli Harun berharap agar pihak yang bersalah bisa diungkap dalam kasus dugaan korupsi BTS. Aliansi Rakyat Jelata minta KPK segera tangkap dan adili suami Puan Maharani. Masa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Jelata demonstrasi di KPK meminta suami Puan Maharani Happy Apsara ditangkap dan diadili atas dugaan keterlibatan dalam korupsi BTS Kominfo. Masa membawa spanduk bertuliskan tangkap dan periksa suami Ketua DPR RI Happy Apsara, jangan tebang pilih. Dalam demonstrasi itu, salah satu orator pengemudi ojek online Sunardi mempertanyakan kinerja Komisi Anti Rasuah itu yang dinilai terlalu sibuk untuk mentersangkakan Anies Baswedan dalam penyelenggaraan Formula E dan mengabaikan ini semuanya. Kami mempertanyakan mengapa KPK sibuk mengurusi kasus kecil yang melupakan kasus-kasus besar, kata Sunardi. Yang menilai kinerja KPK saat ini tak lagi murni penegakan hukum, melainkan sudah menjadi alat politik untuk menjegal Anies Baswedan agar tak dapat mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Kami menuntut agar Ketua KPK Firly Bahuri ditangkap, imbu Sunardi. Kejaksaan Agung masih terus menelusuri keterkaitan perusahaan Happy Apsara yang kasus korupsi BTS. Saat ini Direktur Utama PT Basis Utama Prima yang terafiliasi Happy Apsara sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus saudara YS Muhammad Rizki. Kami tentu saja melihat ada tidaknya terkaitan alat buktinya cukup mengarah ke sana atau tidak, katanya usai konferensi pers pemeriksaan Menpora Dito Senin. Terkait dengan pertanyaan apa yang lain akan diperiksa, sepanjang itu terkait dengan informasi yang beredar, ada urgensinya pasti kita akan panggil. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto membantah kabar bahwa suami Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Apsara alias Happy, terlihat dalam kasus korupsi proyek pembangunan bandara BTS. Menurut Hasto, korupsi BTS yang terjadi saat ini mestinya dimulai dari pemegang mandat, pemegang kewenangan atas penggunaan anggaran yang ada, yaitu adalah Kominfo, ucapnya. Memanas, Johnny G. Plate mulai tabuh genderang perlawanan. Ungkit aran Jokowi bantah terima uang. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, mulai menabuh genderang perlawanan dan membantah keterlibatan di kasus korupsi penyediaan bandara BES BTS. Infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo tahun 2020 sampai 2022. Padahal faktanya, pengadaan BTS 2021 sampai 2022 adalah penjabaran pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas
dan rapat internal kabinet, kata Ahmad di ruang sidang.